balik lagi kontennya Box Case. Gila, kali ini bener-bener gila banget. Gua harus sampaikan ini ke kalian semuanya pokoknya ya. Jadi, ini dia. Akhirnya Vitos kembali resmi di Indonesia. Buat teman-teman yang lagi bingung cari power supply untuk pedalboard kalian, mungkin video ini bisa jadi jawabannya. Kita bahas satu persatu ya. Di sini udah kelihatan ada ada dua model untuk Vitos power supply. Sebelum itu gue info dulu ya. Kalau kalian beli produk Vitos, which is yang ini atau yang ini di Box Cartel, berarti keputusan lu pada tuh udah tepat banget. Kenapa? Karena Box Cartel di dalam naungannya grup ini nih, Box Inc ya kan? Wih, Box Inc berantem ya nggak? Selalu mengedepankan kualitas barang maupun pelayanannya, atau bisa dibilang after sales. Oleh karena itu, ini yang paling gila banget. Setiap pembelian Vitos di Box Cartel atau di dealer-dealer resmi Vitos, kalian itu langsung dapetin garansi. Itu mah biasa bang. Garansi biasa katanya kan. Tapi garansinya kalau di grupnya Box Case tuh beda ya. Di grup ini nih, Box Inc ya, ini tuh beda. Kenapa? Karena garansinya adalah 1 tahun ganti baru 1 kali. Nah, itu dong. Gak ada garansi power supply yang 1 tahun ganti baru 1 kali di Indonesia. Dan ini dia. Ini kartu garansinya. Ya, kartu flash bisa kalian pakai juga. Cara klaimnya juga gampang. Di sini udah ada QR code ya, warranty claim sama ada warranty rules juga di sini. Ya, jadi udah komplit banget, dipermudah buat kalian yang pengen klaim garansi. Amit-amit janganlah ya gitu ya. Cuma kan bisa saja terjadi di sini. Di sini udah gampang banget, semua diberikan kemudahan intinya. Terus kartu garansinya bukan dibikin supaya cepat rusak, enggak. Justru supaya ini nggak bakal hilang. Supaya kalian itu bisa benar-benar memanfaatkan garansinya sepenuhnya, intinya gitu ya. Jadi kita bikin kartu garansi seawet mungkin yang kalian sering pakai dan bisa selalu ada di dompet nih pastinya ya. Flash. Jadi selain itu juga kita nggak mau sih lu taruh di dompet terus kayak nebel-nebelin dompet doang tapi nggak ada fungsi lain. Makanya kita bikin pakai flash card. Nih dari Box Case X Vitos. Oke, langsung aja kita bahas produknya ya. Ada dua. Yang pertama adalah Vitos DD12 SV3 dan yang satu lagi yang si kecil Vitos DD5 SV1 ya kan. Kita dari yang gede dulu kali ya. DD12 SV3. Kita buka, isinya ada apa aja sih ya kan. Wah, ini dia nih. Wih, rapi banget ya nggak? Ada manual book. Standar lah. Pasti kalian nggak pernah baca ya kan. Udah nonton video ini aja untuk tahu. Jadi ini kotak power supply yang pertama langsung nih kayaknya. DD12 SV3. Oke, ini power supply-nya. Kecil banget ya. Tuh. Kecil banget dan enteng banget. Di sini ada 12 channel set. Nah, ini dia. Yang satu ini adalah input dari adaptornya. Lalu ada 1, 2, 3 sampai 12 channel. Dan semuanya itu 500 mAh. Jadi aman banget lah. Lu mau pakai pedal apa aja juga aman. Mau pakai Strymon, mau pakai apa aman. Terus ada 3 channel yang bisa dirubah, selectable voltage. Ya, jadi bisa ke 9, 12, atau 18. Dan yang lebih gilanya lagi, safety-nya dipikirin. Kenapa? Dia pakai model switch. Jadi, udah nggak bakal geser. Gini-gini juga nggak gampang geser tuh. Ya. Bisa ke 18, 12, atau 9. Beda dengan yang pakai model putaran. Yang keguncang sedikit aja, kadang-kadang bisa keputar. Ini dia nih, switch-nya ya. Lanjut, adapter. Ini adaptornya kayak adapter laptop sebenarnya, cuma biasanya gue sih pasangnya biar nggak makan tempat antara ditumpuk di atasnya begini, kayak gini ya, atau di belakangnya juga masih bisa karena nggak ngalangin apa-apa. Dan ini bener-bener pikirin banget sih. Lo lihat, perhatiin deh ukurannya tuh, bahkan nggak ngalangin switch-nya kalau lo mau taruh belakangnya nggak. Terus untuk kabel powernya yang untuk masukin ke adaptor sini ya. Ini biasa kalau di pedalboardnya Box Case mungkin jarang dipakai sih, karena biasa kita sambung ke fuse langsung ya. Cuma dia kasih yang L loh. Ini gila banget sih. Dia kasih yang L coy. Gokil nggak tuh? Jadi nggak makan tempat di pedalboard lu. Yang lurus tuh bisa segini. Jadi jarak itu bisa segini kalau yang lurus. Lanjut lagi, cables. Ini ada cablesnya segini banyak, buset dah. Ini lagi amal apa lagi apa Vitos? Kita buka langsung ya. Ada apa aja? Buset, banyak banget. Langsung dikasih 12, bener-bener 12 coy. Terus enaknya apa? Yang satu nih L ya. Yang satu lagi tuh lurus. Jadi yang lurus bisa ke power supply, yang L bisa buat ke pedal lu.
Ada lagi yang 90 cm. Oh, ini salah satunya ada yang panjang begini ya, 90 cm. Ini 30 cm pendek ya, kan. Nah, terus ada voltage doubler ya kan. Ada yang untuk voltage doubler, ada yang untuk current doubler. Jadi buat apa? Misalkan ya, ada power pedal lu yang pakainya 1000 mA ya kan. Kan ini 500 nggak muat ya nggak? Jadi lu bisa gabungin dua ini pakai kabel yang namanya current doubler. Sehingga voltasenya tetap 9 tapi ampere 1000. Atau misalkan kayak HX Tom, lu bisa pakai current tripler biar lebih aman. Jadi 1500 mA. Itu kabelnya bisa dipesan di BXJR pastinya. Dan kalau buat kalian yang belum pernah lihat video tesnya, wah ini gua tes buat nyalain langsung 2 HX Tom plus pedal-pedal berat lainnya ya kan, yang butuh ampere gede-gede lah. Nanti videonya, wah ada linknya ya pokoknya. Langsung ke sana. Terus ada polarity conversion. Nah, ini dia ya. Jadi ada beberapa pedal, misalkan seperti Eventide H90 H90 ya, dia pakainya positive center. Jadi lo bisa pakai jack ini untuk merubah polarity dari negatif center ke positif center. Ada yang baterai juga. Wah gila. Ya dikasih begini loh, padahal ini nggak dipakai di power supply dia. Ya nggak sih? Jadi lo pakai colok baterai ke pedal, itu bonusnya baik banget. Lanjut, masih ada lagi, gila nggak? Ya dapat cable holder. Wah ini sih bagusan Mountis lah. Ini nggak pakai sih menurut gua. Tapi ya niatnya baik ya kan. Niatnya sudah bagus banget lo dikasih begini ya. Mana ada power supply ngasih begitu? Terus lagi, belum habis itu ya. Dapat lagi 2 lock coy. 2 locknya 3M lagi. Sadis banget ini. Tuh, 2 lock 3M ya yang udah dipotongin sesuai dengan ukuran ini. Tuh. Lihat. Masih dilebihin lagi. Tuh, lo bisa pakai begini, yang satu lagi ke pedal board. Boom. Bener-bener disiapin supaya usernya tinggal pakai, nggak pusing lagi. Semua udah komplit, nggak perlu nyari-nyari lagi 2 lock lah, apalah. Udah komplit banget coy. Di satu paket pembelian Vitos DD12 SV3 ini dapetnya segini banyak, segini komplit, segini detail dipikirin Vitos buat lo semua dengan harga yang murah. Wah, harganya nanti kita bahas bandingin sama pesaing-pesaingnya. Kita akan lanjut bahas yang berikutnya, power supply Vitos yang versi mininya. Karena pasti kalian, beberapa dari kalian juga punya pedal board yang ngapain bang 12 channel, padahal gue cuma 5. Ada jawabannya coy. Ini dia, kecil banget ya, beda banget sama Duset tadi nih. Boom, hilang kemakan tuh, lihat. Dar tuh, ya. Kita langsung lihat ya. Ini dia power supply Vitos yang mini. Langsung disambut dengan manual book yang biasanya kalian tidak pernah baca. Disambut lagi pakai power supply-nya. Buset, ini dusnya cuma segede gini nih. Kita buka ya. Ini DD5 SV1. Manis banget. Masih jauh jaraknya. Ini bisa buat main sulap hilang nih. Set. Asik. Nah ini dia DD5 SV1. Apa aja ini dapat? Ini langsung power supply-nya udah kelihatan. Ada adaptor ya. Kita buka aja langsung. Adaptornya kecil banget ya. Adaptornya kecil banget sini. Terus perkabelannya 1, 2, 3, 4, 5. Tuh. Memang nggak sekomplit DD12 SV3 karena dusnya aja kecil. Tapi ini udah sangat cukup. Jadi speknya kalau di DD5 SV1 ini dia ada 5 channel. 4 channel yang 300 mA, voltnya 9 volt, dan 1 channel yang ampernya ya 500 mA. Jadi dia tetap mikirin buat pedal-pedal yang butuh ampere lebih besar ya. Pakainya ini voltasenya bisa diubah yang satu nih ya kan. 9, 12 atau 18 dan lagi-lagi switch, bukan yang puter-puter ya. Itu dia kenapa juga box ink masukinnya yang switch, karena itu akan lebih aman, tidak akan keputar atau kesenggol sendiri. Dan ini kalau dilihat posisinya dia masuk ke dalam nih, rata ya. Tuh, posisinya rata. Kalau dari samping set nggak nongol dia. Nih ya. Jadi nggak gampang kesenggol. Sekecil ini ya untuk lo yang pakai 5 pedal. Terus ada satu misalnya pedal reverb kayak Strymon gitu 380 gitu ya, bisa pakai yang 500 ini. Sekarang saatnya kita bahas apa kehebatannya si Vitos DD5 SV1 ini. Kehebatannya adalah the best dengan power supply harga affordable punya fitur yang kayak gitu, gila banget. Di sini ada yang namanya link ya. Yang namanya link. Buat apa? Wah, ini dia nih. Namanya kita main pedal board ya kan, udah pasti nambah, namanya ngulik. Terus ada pedal baru lagi, oh pengen nambah. Terus lu harus beli power supply ganti itu. Terus yang lama nggak dipakai lagi, udah nggak zaman ya. Pertama, pada saat pertama bikin pedal board, mungkin pedal board tuh kecil, lu bisa pakai DD5 SV1 ini ya. Nanti pas pedalnya nambah, tiba-tiba jadi banyak, ini nggak dijual. Lu tambah ini jadi 17 channel nih ya, 12 sama 5. Jadi 12 sama 5. Karena apa? Dari link yang di sini itu bisa disambung untuk ngasih power ke Vitos DD12 SV3 dengan hanya satu adaptor aja. Jadi kalian bisa begini. Set, ini dia. Jadi bisa seperti ini. Adaptor aslinya masuknya ke input di sini. Nah, jadilah ini 17 channel. Atau pilihan satu lagi adalah kalian bisa pakai 2 DD5 SV1 dan ditumpuk. Jadi nggak makan tempat. Gua ambilin sebentar. A few moments later. Ya, opsi berikutnya kalian juga bisa begini. Boom. Nah,
Dengan penggunaan seperti ini ditumpuk, jadi kalian punya power supply isi 10 dengan 2 channel yang bisa dirubah-rubah. Lihat nih, begini ya. Tapi ukurannya kecil banget. Kita bandingin sama pedal. Kita bandingin sama pedal yang kecil, pedal karbon ya, protein seperti ini. Wah, ketutupan cuy. Bahkan panjangnya setengah pedal, sudah termasuk colokannya. Tapi ini bisa 10. Jadi ini isinya luas banget ya. Harganya, nah ini dia nih ya. Dengan fitur segitu banyak, berapa sih? Nah itu kan yang pasti kalian tunggu-tunggu, pengen tahu harganya berapa ya nggak? Oke, kita bahas. Jadi pesaingnya siapa aja ya? Yang nggak bisa ngelik, hitung saingan juga nggak ya? Kayaknya hitung deh. Karena kalau nggak ada itu jadi nggak ada saingan. Wah. Nggak apa-apa, kita masukin aja. Yang pertama, Strymon Zuma. Itu 5,6 juta, kapasitasnya 9 channel, sama-sama 500 semuanya. Ada yang bisa di-switch juga, tapi cuma 2. Dan kalau mau disambung atau ditambah channelnya, berarti kalian beli namanya Strymon Ojai atau Ojai. Harganya mungkin sekitar 3 jutaan ya, jadi hampir 9 juta kalau digabung. Yang kedua, ada Ciox Power Supply DC7. Harganya 5 jutaan. Kalau mau nambah jadi 15 channel, kalian bisa beli Ciox 8. Harganya sekitar mungkin 3 jutaan. Jadi total 8 juta. Yang ketiga, ada MXR Isobrick dan Mini Isobrick ya. Kalau yang Isobrick itu sekitar kalau nggak salah 2,2an kali ya, kalau nggak salah ingat. Itu ada 9 volt 6 channel, ada 18 volt 2 channel, sama 2 channel lagi itu yang bisa di-adjust pakai knob yang diputer. Ya kan, total 10 channel. Yang mininya itu sekitar 1,6, tapi 5 channel. Jadi kalau kalian gabung itu berarti 9 voltnya dapat 9 channel ya. Harganya jadi 3,8. Yang keempat, kontestan terakhir ya kan. Itu Fender Power Supply 12 channel, harganya 5,5 jutaan. Yang 8 channel itu 4,4 juta, yang 5 channel itu 2,4 juta. Nah, ini research yang gua dapetin lah datanya ya. Hasil researchnya harganya kurang lebih segitu. Kalau ada salah-salah rupiah sedikit, dibenerin aja nanti di kolom komen ya. Bantuin lah ya. Sedangkan si Vitos ini 12 channel, 3 channel bisa diubah-ubah voltasenya, harganya cuma 2.450.000. Udah dapat 12 channel. Isolated, semua isolated. Dan garansinya itu, ingat nih, garansi Boxcase X Vitos 1 tahun ganti baru 1 kali. Gue yakin nggak ada di Indonesia yang power supply berani ngasih garansi 1 tahun ganti baru 1 kali. Resmi lagi ya kan. Kenapa bisa berani begitu? Nanti gue bahas. Gue mau bahas dulu nih, harga yang kecil 1.350. Jadi 3.800.000. Kalau lo pakai 17 channel, cuma gede banget pedal board lo pakai 17 channel ya kan. Gue rasa 12 channel rata-rata orang udah cukup sih. Dan cuma 2.450.000 itu dia. Jadi harganya langsung terjawab semuanya ya. Tapi sih gue yakin semua ini kembali ke keputusan kalian juga ya kan. Kalau misalkan kalian juga, gue ngomong capek-capek tapi kalian nggak yakin ya, it's okay. Itu pilihan kalian. Satu hal lagi yang ingin gue tanyain, tapi ada nggak produk power supply di Indonesia yang berani ngasih garansi 1 tahun ganti baru 1 kali? Dan ingat belum selesai, karena ini di Box Inc. Dan yang paling gila lagi, garansi bisa diperpanjang sampai 5 tahun. Ada nggak? Kira-kira Boxcase berani ngasih garansi segila itu juga nggak akan sembarangan. Kalau kita nggak bener-bener yakin dengan produknya Vitos ini, kita nggak bakal berani ngasih garansi seperti itu. Jadi, mana yang cocok buat kebutuhan kalian? Apakah kalian pakai 12 channel, atau pakai 5 channel, atau pakai 25 channel? Atau 12 sama 5, lu gabungin. Coba share di kolom komentar. Kira-kira kombinasi mana sih yang paling cocok buat lu? Dan buat teman-teman yang sudah pakai Vitos yang resmi dari Box Cartel, jangan lupa untuk di-tag ke Instagramnya Box Cartel, ke Instagramnya vitos.id untuk diundi nantinya. Supaya kalian bisa dapetin merchandise menarik dari Vitos dan Box Cartel. Kurang lebih begitu penjelasannya untuk video kali ini. Gue cuma pengen sampein doang seberapa untungnya kalian beli Vitos Power Supply di Box Cartel. Terima kasih buat yang nonton. Kalau ada pertanyaan bisa langsung komen di kolom komentar. Kita akan usahakan menjawab satu-satu komennya. Cuma kalau yang belum, bisa juga konsultasi ke BXJR ya untuk power supply apa sih yang cocok buat kalian. Kalau memang ternyata tidak cocok pakai ini, dari konsultannya Boxcase JR juga akan bilang mending lu pakai apa, mending pakai apa segala macam. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir video ya. Like kalau kalian suka dan share ke teman-teman kalian. Siapa tahu ada yang butuh power supply dan jangan sampai duitnya kebuang. Gua Albert Sasongko dari Boxcase undur diri. See ya.